kita tuh kayak pengen banget Indonesia itu mempunyai film-film bagus. Dan visinya harus ada di produser dan director. Jadi produser itu dia itu bisa mengakomodir. Tapi ketika film itu bagus atau enggak, yang mengakomodir adalah sutradara. Jadi akhirnya gue kayak yuk kita coba yuk. Karena visinya cuma satu, membuat film bagus buat Indonesia, sesimpel itu. Jadi bisa dibilang Mas Baim pengen ngejagain dari A sampai Z-nya gitu ya. Itu bahasa saya ke orang-orang Iya kan dia kan? A sampai Z. Jadi dari pemilihan cast sama post pro segala dari A sampai Z, bener-bener Z saya. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bersinema Podcast bersama Dias Danar. Dan kali ini sih saya Sungkan, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Ada Bang Baim. Tos dulu bro. The best. Bersama dengan Tiger Wong Entertainment. Dengan film kedua Baim Wong sebagai sutradara. Oh alhamdulillah. Di mana film pertama Lembayung, alhamdulillah saya nge-MC waktu itu. Oh iya. Preskon gala premier. Sudah box office langsung jutaan penonton. Amin, makasih. Iya. Penyutradaraan pertama loh, langsung jutaan penonton. Kita flashback dikit ya ke film Lembayung pada saat itu ya. Kita ketemu saat preskon dan lain-lain. Memang secara passion selain ada di depan layar, ternyata di belakang layar juga pengen sebegitu terlibatnya. Dan akhirnya jadi sutradara di Lembayung. Tapi nyangka nggak awalnya langsung udah gue prediksi emang harus jutaan penonton nih. Atau gimana sih pada saat ngerilis pertama kali sebagai sutradara Mas Baim? Keyakinan itu harus ada setiap kita melakukan pekerjaan. Tapi seoptimis itu jangan, karena takutnya meleset. Jadi cuman mengerjakan kayak gue mau buat film bagus. Cuman keyakinan itu ada. Ya. Tapi emang keresahan apa yang dirasain selama ini di depan layar kan nyaman-nyaman aja ya. Dapat proyek film juga bagus-bagus tuh. Ya kan, dan waktu itu Berbalas Kejam kan ikutan sebagai produser. Iya kan? Main juga. Apa nggak cukup di situ, harus di kursi sutradara atau gimana keresahannya pada saat itu? Keresahannya kadang-kadang kita meminimalisir ya, berkomentar mengenai film orang. Oke. Anggap semua itu ada kelebihan dan kekurangan. Akhirnya kita gemes, yang akhirnya saya membuat sendiri deh. Kalau misalnya gagal marahin saya, kalau misalkan bagus terima kasih gitu. Kita tuh kayak pengen banget Indonesia itu mempunyai film-film bagus. Dan visinya harus ada di produser dan director. Jadi produser itu dia itu bisa mengakomodir. Tapi ketika film itu bagus atau enggak, yang mengakomodir adalah sutradara. Jadi akhirnya gue kayak yuk kita coba yuk. Karena visinya cuma satu, membuat film bagus buat Indonesia, sesimpel itu. Jadi bisa dibilang Mas Baim pengen ngejagain dari A sampai Z-nya gitu ya. Itu bahasa saya ke orang-orang Iya kan dia kan? A sampai Z. Jadi dari pemilihan cast sama post pro segala dari A sampai Z, bener-bener Z saya. Karena kan kalau misalkan produser terbatas saat di lapangan kan sutradara tuh, jadi ada keterbatasan itu gitu kan. Kalau ini kan bisa semuanya dalam pantauan gitu. Betul, karena kalau director kadang-kadang maaf ya dihalangin juga sama produser. Betul. Editan saya ya, oke deh. Kalau ini produser sama director saya. Terserah gue. Karena ada kabar juga sangat detail dan jarang ada di kursi monitor, tapi lebih banyak mendampingi sebagai sutradara, lebih banyak ada di sisi pemain. Ini gimana? Coba ceritain dong gaya sutradara ini seperti apa sih? Gak pernah sama sekali ada di kursi monitor karena satu, gue itu suka steady. Steady itu adalah dia itu harus mengikuti geraknya si pemain. Kenapa? Supaya tidak monoton gambar itu. Dan pertama kali gue ngeliat seperti ini ada di Jason Bourne. Jadi buat gue treatment ini menarik banget ya. Dan akhirnya kenapa harus ada gue di situ? Karena gue menggerakkan bareng sama DOP-nya. DOP enggak, DOP di monitor. Ada steady sendiri. Mas Baim yang pegang? Bukan. Steady-nya di belakangnya saya.
Oh. Nah, ada fotonya tuh nanti. Iya, saya kasih lihat. iya, boleh. Ada yang gue gini. Jadi gue yang gerakin dia. Oh. Iya, karena kita di sini kita adalah iPad. Yes. Di sini kita akan ini. Maju. Hmm. Nah, iya, itu semua saya. Karena rasanya beda ya feel-nya, kan? beda. Di kursi monitor sama langsung pegang gitu ya. Beda dong. Jadi gini, monitor itu kan kita cuma melihat, habis itu dia, kok dia nggak maju sih? Oh. Ya, ketika ada stressing dari ini, Iya. kalau ini kan gue tinggal gituin badannya dia maju. Tapi gue lebih milih nggak DOP di situ karena takutnya kurang sopan. Semuanya soalnya jadi itu. Karena DOP kan dia punya waktu lebih lama daripada gue. Iya, betul. Dia senior banget. Betul. Gue agak-agak segen. Harus yang memang pekerjaan begitu yang bisa gue atur. Oh. Iya. Oh, ini mendetail banget ya. Iya, jadi kita juga harus tahu karena kalau jadi director kan mengepalai semua ya. Mengepalai semua tuh gimana? Ini pemain, apalagi ini bintang-bintang semua. Bener. Ampun, egonya satu-satu beda-beda. Bener. Cuma psikologisnya kita harus tahu bikin dia gimana, ini gimana supaya jadi bagus. Sama seperti dengan head masing-masing divisi. Berarti pendekatannya Mas Baim gak cuma ke pemain tapi ke semua head. Lah. Ya kan sebagai produser ke semua head, sebagai sutradara ke semua pemain. Semua. Jadi apa yang dirasain pemain dan kru di situ adalah ambience dari director itu. Ini kan dari yang pertama kayak gitu akhirnya dibawa ke film yang terbaru nih, yaitu Sukma. Ya kan karena sistem kerja yang seperti di film Lembayung itu terbukti berhasil menghasilkan jutaan penonton. Amin ya. Nah, ini kan dibawa lagi. Tapi kan udah tahu energi capeknya kayak apa. Iya kan? Iya. Ini emang udah siap ya dengan konsekuensi A to Z-nya yang megang dan capek jadinya. Jadi yang paling bingung ketika gue udah 2 kali ngedirect, semua yang gue lakuin, event itu ngedirect siapa. Jadi semua, apalagi yang di sini ya semua, selalu orang bilang, lu ngedirect Ibu Christine loh. Christine Hakim nih. Dan semua kayaknya kalau misalkan kita ngelihat dari video-video reaction ya, yang di bawah situ terus. Gue nggak nyangka, apa bayangin ya gue Baim Wong mendirect Christine Hakim. Tapi sedangkan gue di lapangan, gak ada rasa 1% nervous. 1% nervous. Kenapa? Karena di kepala gue sudah jadi filmnya. Oh iya, tahu ngerti nggak maksud gue? Iya. Mereka adalah orang-orang yang bisa menjadikan film ini jadi lebih baik. Yes. Sama seperti gue jadi pemain, gue membaca skenario. Iya. Skenario ini menurut gue bagus, tapi pemain harus jadi luar biasa. Sama seperti gue sudah menggambarkan film ini seperti apa. Mereka menjadikan luar biasa. Bukan menjadiin bagus ya. Ada yang mereka harus luar biasa. Nah itu jadi mau apapun. Jadi gue tidak akan terhalangi dengan ketakutan. Enggak. Lu adalah orang-orang yang bisa gue dapetin visi gue melalui kalian. Jadi visi gue gitu dan mereka menangkap semua. Sebelum ada syuting itu selalu gue one on one sama pemain. Rubah ini kalau perlu dirubah. Lain dengan director lain. Gitu. Loh ya, jadi di satu lawan satu. Sampai dia nyaman sama skenario, kita buat. Kan di Sukma pemainnya banyak, Mas. Banyak, satu-satu. Satu-satu dia ngobrol gitu. Satu-satu. Dan itu kepuasan gue. Dan itu kepuasan gue. Dan itu karena gue pemain. Iya, karena lo pernah ada di sisi dan sampai sekarang juga masih ada di sisi pemain. Jadi tahu rasanya pengen dikasih kebebasan ya. Iya. Itu bedanya. Dan gue mungkin kebanyakan banyak juga director yang tidak mau istilahnya di approve sama produser untuk skenarionya nih. Nih buat ya. Iya. Oke, gue buat ya. Pemainnya ini. Karena dia harus mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap karakternya, terhadap filmnya, juga filmnya. Kalau gue kan produser, gue yang ngeluarin uang. Jadi gue director, gue mau bagus banget. Iya. Ya gue ngomong sama mereka semua sampai mereka ada di film ini. Iya. Ada hatinya di film ini yang akhirnya ketika di on set nggak ada drama, nggak ada apa, semuanya follow by visi masing-masing dan visi kita semua. Itu pentingnya duduk bareng jadi sebelum produksi ya, nyamain visi. Iya dong. Berarti ini proses, bisa dibilang ya, proses itu jauh lebih panjang dibanding syuting ya. Saya kalau buat skenario 8 bulan ke atas. Wow, iya masuk ya. Minum dulu. Siapa mau bilang? masuk aja dong. Diomelin sutradara. Ini menarik nih. Karena ternyata proses di belakangnya jauh lebih panjang. Dengan 8 bulan mungkin ada skripnya dan rela diobrak-abrik lagi dalam tanda kutip sama pemain yang akan diajak kolaborasi. Betul.
Betul sekali. Ini ada syuting nanti November. Kita udah buat skenario 8 bulan dari sekarang. Berarti sisa berapa bulan tuh? Sisa tinggal 2 bulan lagi Mas. Agustus, September, Oktober, 3 bulan lah. 4 bulan 3 bulan. Iya. Berarti 1 tahun buat skenario. Selalu nggak mungkin enggak. Apa Mas yang bikin sepanjang itu? Oke, nah ini pinternya ini bahaya ini. Oke, jadi gini, satu contoh adalah Sukma. Ya. Sukma udah jadi skenario. Ini dia, oke. Ya. Ada karakter satu yang tadinya nggak kepikiran Ibu Christine. Iseng, Bu, mau main film saya nggak? Lo apa? Horor, Bu. Ya. Terus habis itu siapa yang narik? Saya mau. Karena dia lihat Lembayung. Yes. Nah di situ kita bicara skenario. Ibu Christine di situ karakternya masuk di scene 40. Masuk di scene 40. Dan di situ nggak apa-apa dibilang spoiler atau enggak. Yang penting saya udah ngeliatin di trailer kalau dia itu ada ranah jahatnya lah ya. Kalau orang sebesar Christine Hakim masuk di scene 40, samanya bohong. Akan ketahuan yang jahat dia. Paham nggak? Saya tuker ke scene 1. Jadi orang udah ngelok penonton untuk, jadi semua skenario itu berubah tergantung dari pemainnya. Jadi udah dibikin nyangkut duluan, berkembang dengan pemainnya tadi. Tergantung pemainnya. Iya. Tadinya bukannya Oka, tapi ketika Oka ini, tadi bukannya Asri Walas, semuanya berubah sesuai dengan, karena saya aktor, saya tahu kelebihan masing-masing dari setiap aktor. Iya. Jadi semuanya itu dirubah sesuai dari. Nah itu yang capek sebenarnya. Iya, Mas, ini kan panjang dari prosesnya. Iya, dari 100% kita ubah tuh bisa sampai 70-80%. Wow. Dari satu skenario. Dan ini real, tanya Rati, tanya Oka Aurora, semuanya sudah bekerja sama saya dan mereka merasakan semuanya. Karena kita orang detail banget. Karena visinya udah nyatu di awal dan udah jelas tujuannya mau kemana, mau diutak-atik segimana udah tahu ya. Betul. Karena kita pemain, kita tahu kelebihan masing-masing. Sama seperti Berbalas Kejam. Iya. Yang mau kan yang direct itu Teddy Suremaja. Gue mau ini sama ini. Enggak, gue maunya Reza sama Laura. Kenapa? Reza itu detail dramanya. Kalau thriller itu bunuh ending. Ngerti nggak? Iya, setuju. Penjahatnya ketahuan. Tapi ketika layer itu jelas, bunuh ini kenapa, itu akan jadi tontonan yang menarik dan aktingnya akan menjadi menarik banget. Dan one of the best adalah seperti itu untuk detail dari Reza. Reza Rahadian, iya. Gue mau seperti itu. Tapi gue milih film ini karena gue produser. Gue tuh udah tahu. Thriller itu kadang-kadang penonton Indonesia belum bisa menerima. Ya. Akhirnya gue cuman sialnya gini, kayak oke, gue dibeli sama OTT murah segini. Oke, gue buat ini segini aja ya. Akhirnya gue cuman rugi segini nggak apa-apa deh. Yang penting gue berkibar. Iya betul. Tiger Wong ngasih tanda dulu deh. Iya udah 2 tahun gue nggak dapet skenario. 2 tahun nggak dapet skenario. Akhirnya dapet di situ. Tapi dapetnya thriller lagi. Aduh, saya bilang, Ted, gue mau buat segini ya. Kalau nggak gue nggak mau. Biar gue rugi ya segini aja. Tiba-tiba disitulah kalau misalkan gue cerita, editing itu dilakukan sama gue semua. Kita lihatlah gulungan-gulungan dari semua role. Yang akhirnya sehebat Teddy membuat kesalahan juga. Sehebat Teddy ya. Saya tuh fans banget sama dia. Dan di situ saya seperti kayak, oh jadi kurang shot ini ya. Oh iya, sehebat dia aja begini ya. Ngapain gue takut gue jadi director? Itu sebenarnya awalnya karena kita lihat semua gulungannya. Tapi hebatnya Teddy adalah dia mendirect dengan rasa. Itu dia. Jadi saya gampang banget ngeditnya. Dan akhirnya udahlah, tiba-tiba selesai ceritanya nggak apa, dibeli mahal sama Prime. Jadi langsung 2 tuh, ini sama ini. Bidding, akhirnya beli. Nah di situ saya bilang, tuh kan film bagus itu akan menemukan. Jadi nggak usah mikir juta-jutaan nih. Bikin film bagus aja. Karena akan menemukan sendiri. Iya. Saya MC tuh Mas. Saya MC juga. Saya MC juga. Oh ya, gala premiernya. Asik deh. Gila. Oh iya, lu juga. Iya, saya juga. Oh iya, benar. Itu nggak bisa dipungkiri, itu jadi perbincangan.
Iya. Berbalas Kejam Iya dengan sih. thriller yang tadi Mas Wim bilang penonton Indonesia belum begitu menerima lah sebegitunya, tapi ini one of the best sih pada saat itu thriller. Amin. Yes. Amin. Nah tapi kita pengennya ke Sukma sekarang dengan Berbalas Kejam dan Lembayung yang udah orang punya ekspektasi nih sekarang jadinya sama Mas Baim dan Tiger Wong Entertainment. Nggak bisa dipungkiri tuh orang di luar udah oke, gue pengen tahu Baim kayak apa lagi dan gimana lagi. Apa yang di scale up lagi Mas di Sukma ini? Boleh deketan Mas Baim, dia emang agak miring gitu. Jadi Maaf, oke. Jadi sebenarnya plot hole itu atau enggak yang bolong-bolong di film sebelum-sebelumnya itu saya perhatiin. Dan ternyata penonton itu adalah dia itu aware sama minus yang kita bilang enggak ke sana. Ya, ternyata Kan semuanya kan udah bagus. Iya. Sialan dia nyari salahnya doang. Wah anjir, dia cari salahnya doang. Nah di sini plot hole itu yang akan saya isi. Oke. Saya nggak mau ada seperti itu yang akhirnya skenario itu harus digodok matang-matang. Pelajarannya juga ya mengenai kita untuk secara produksi lebih detail sekarang karena yang ngurus kita semua. Waktu dulu kan ada Prime Eagles ya. Yes, betul. Kita semua belajar di produksinya. Saya tetap konsen di mana di directingnya. Di sini ada kakak saya juga Daud, dia itu lebih ke finance-nya. Ya. Jadi sini tuh benar-benar kita berapa sih ininya berapa sih, belajar terus satu-satu sampai kita tahu polanya. Yang paling menantang adalah sebenarnya di sini adalah hebat-hebat orangnya. Ya. Dia punya kelas masing-masing. Yang terkadang saya juga harus hati-hati karena ini saya pemain. Jangan sampai istilahnya kita itu jadi menggurui. Yes. Karena mereka mungkin lebih hebat daripada saya. Dan udah lebih lama di industri. Lebih lama gitu ya. semuanya ini. Jadi buat saya harus hati-hati penyampaiannya, ininya jangan sampai menggurui. Tapi lebih ke visi, kita bikin film ini bagus. Ya akhirnya Sukma. Ada berapa kali dari film Sukma ini ya kan Mas Wim juga yang sampai Z nih. Iya. Ada berapa kali adjustment untuk editing Mas? Ini menarik karena editing panjang dan gue pernah dengar di satu momen Mas Wim baru pulang dari luar negeri. Gue lupa ada perjalanan pekerjaan apa. Pulang langsung ikut ngedit. Iya. Ke studio itu tengah malam. Iya betul. Mas. Iya. Bisa. Udah tim dulu, gue besok deh. Iya. Berapa? Dan kenapa? Pengen tahu. Satu, saya itu makhluk tanpa capek. Kayaknya itu agak-agak iya. Saya nggak tahu kenapa energi itu ada, cuman fisik doang kadang-kadang udah capek. Cuma kalau itu satu film itu kemarin untungnya sekarang sama Dinda. Dinda mana itu saya bilang one of the person yang detail banget ya. Dia itu mempermudah saya untuk ngedit. Akhirnya saya kemarin itu sekitar 2 bulan ya. 2 bulan ya? Ngedit 2 bulan ya? 2 bulan. Oke. Saya one on one sama saya itu lebih sebulan lah. Dia 1,5 bulan, saya sebulan lah. 2,5 bulan. Tapi di situ Dinda sangat mempermudah. Pick lock-nya itu lumayan agak sulit karena ini tricky filmnya. Balik lagi yang paling melelahkan memang editingnya. Iya kan, karena itu part terakhir yang akan dikasih ke penonton tuh. Karena kalau saya itu, nah gini, bedanya editing saya dengan orang lain yang mungkin editor-editor yang ini dan sebelumnya itu aware. Saya itu bisa ngelihat pemain itu dia itu main teknis atau enggak. Jadi dari mata itu kita kelihatan. Dan saya itu salah satu orang pemain yang kadang-kadang tidak puas dengan film saya sendiri. Oke, ini menarik nih. Karena sebel kadang-kadang kita udah mainnya bagus, ngeditnya nggak bagus. Kok dia bilang ini sih? Saya bilang gregetan. Nah, sedangkan saya beda. Apa yang ada di film saya semuanya terbagusnya aktornya ketika acting. Karena saya cuman beranggapan ini adalah saya yang di situ. Mereka mau kelihatan bagus semua. Betul, harus maksimal pengennya. Jadi dari 3 role 4 role itu bisa berbeda-beda, semua role saya pakai. Kadang-kadang editor pakai terakhir doang, take terakhir.
Sedangkan saya dipakai semuanya yang jadi dibalut menjadi satu kejadian. Dan itu sulit banget. Iya. Misalnya kita ngomong nih, Iya. ya lo dipakai yang ini, tapi sebelumnya itu pakai yang teks sebelumnya, dan itu setiap dialog. Wow. Ya. Harus mix and match-nya kan beneran. Biasanya udah ambil yang terakhir deh gitu ya kan. Tanya editornya. Editornya masih ada sekarang. Sampai dia waktu itu shotnya nggak ada. Ada. Pas dia diam dulu nih, nggak ada saya udah ada. Karena saya yang direct. Iya, inget pasti. Enak. Dan masih beda. Nah ini, tapi pas baliknya itu dia jangan baliknya pakai yang ini. tadi, yang roll berikutnya, yang ini pakai yang ini. Kalau nggak pecah tuh kepala, tapi ketika jadi, tuh Din, jadi nggak? Iya ya, bagus ya. Nah itu. Nah kadang-kadang kita director udah hafal. Iya. Jadi tidak pernah capek-capek untuk full shot gitu ya. Diulang-ulang. Ada director tuh yang gambar gede banget. Dialog ini diulang nih. Kita udah tahu kita udah tahu pemakaiannya. Iya. Ini paling ada di awal, di tengah atau nggak di ending. Iya. Tapi jangan capein pemainnya, karena nggak kepakai juga gambarnya. Bener. Makanya kayak ada satu klip yang Mas Baim rilis kalau nggak salah yang sama Bu Christine ya. Iya. Satu tag terus udah oke. Ini udah sampai Bu Christine bilang gitu kan. Ini udah. Direct saya dong. Iya, direct saya dong. Nah, udah Bu, ini udah bagus. Iya. Gimana lagi gitu. Udah bagus mau gimana? Karena Mas Baim paling ngedit. itu paling edit dan tuh oke ini akan kepake dan udah oke. Iya. Kenapa harus gue buang-buang waktu dan untuk ngetek lagi? Betul. Dan akhirnya juga ada tag yang berulang-ulang untuk ibu tuh kan Bu, saya direct. Iya. Karena saya nggak mungkin Bu, ketika belum jadi, saya pasti minta terus. Bukan karena sungkan, tapi emang karena butuhnya gimana? Karena kita kadang-kadang juga sebagai pemain suka sebel. Kok diulang-ulang sedang kita tahu ini nggak dipakai. Dan ketika lo close, gue udah kehabisan tenaga. Iya. Gue sudah hafalan di kepala. Sedangkan yang paling bagus tag itu adalah tag pertama sama kedua. Dia tidak mikir. Tapi ketika tag 3, 4, 5, dia sudah hafal apa yang dilakuin setelah ini. Setelah ini gue dorong dia, blockingnya ke situ. Itu jelek. Dan penonton tahu bro. Iya ya. Jadi gini, pernah nggak penonton bilang, penonton lo lagi nonton, abis itu ngelihat, ini nanti bakal begini nih. Itu udah kebaca. Nggak tahu kenapa sudut mata penonton itu ketika dia berpikir pemainnya, dia tahu cerita. Iya. Nah, ini yang nggak ditain semua orang. Iya juga ya. Berarti lu mengasih angle lu sebagai penonton juga ya. Jadi setiap gua ada punchline atau nggak adegan, tanya semua pemain kemarin Aca. Iya. Gue nggak ngasih tahu semuanya. Even itu director. Oh gitu. Enggak. Dia kaget Acanya, direkturnya kaget, dia tepuk tangan. Karena kita nggak ngasihin ke dia. Tapi ketika pengulangan itu ada ketiga, keempat, kelima take, udah nggak surprise, udah nggak natural keluarnya. Sama seperti komedi, jangan kasih tahu kok bisa. Karena itu punchline kita, dia ketawanya kan natural. Betul. Nextnya dia cuma di kepala dia, dia berpikir, oh dia mau ini, abis ini gue ketawa. Ya. Momen nih berarti yang dijaga ya. Jadi nggak digambar gede. Yes. Harus digambar yang padat yang akan dipakai. Kalau lu berulang-ulang di full, gak akan ada sesuatu yang mengejutkan di close-nya. Kadang-kadang juga sebagai pemain suka sebel. Kok diulang-ulang sedang kita tahu ini nggak dipakai. Dan ketika lo close, gue udah kehabisan tenaga. Iya. Gue sudah hafalan di kepala. Sedangkan yang paling bagus tag itu adalah tag pertama sama kedua. Dia tidak mikir.